Amin. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Silakan duduk. Saudara-saudara, teman-teman. Puji Tuhan, hari ini ibadah perdana GSJS Youth. Siapa yang bersuka cita hari ini kita berkumpul bersama. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Coba tanya kanan kiri, kamu muda nggak? Ini kok nggak ada yang jawab gitu? Ayo coba senggol kanan kiri. Ayo, jangan cuma disenggol, dicablek ngomong. Kamu muda nggak sih? Saya percaya orang muda adalah orang-orang yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan katakan wuh. Hari ini saya bangga karena tadi di ibadah teens, yaitu di ibadah tadi jam 3, begitu banyak yang datang. Dan saya juga bersyukur ibadah ini juga banyak sekali yang datang. Saya percaya hari ini Tuhan mau memberkati saudara. I'm very excited, saya sangat bersuka cita bisa menyampaikan firman bagi teman-teman youth di tempat ini. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul God's Love Language. Ini coba ngomong sama kanan kiri, love language lu apa, ya kan? Haleluya. Ya, teman-teman, hari ini Michael pakai istilah ko Michael aja ya. Ini kan bukan ibadah umum. Kalau ibadah umum saya pakai dasi saudara-saudara, saya percaya. Pakai saya dan saudara. Ibadah ini saya pakai ko Michael dan lo gue, boleh ya? Coba pakai kamu, saudara juga boleh. Saya berusaha untuk lebih kelihatan lebih muda kalau di ibadah youth seperti ini. Kalau hari Minggu selalu pakai jas, pakai celana kain. Ya, saya hari ini pakai jaket. Mestinya agak insecure pakai kayak gini. Karena kelihatan muda banget. Tapi saya harus berusaha lebih muda. Karena kemarin, Kemis, kita wedding anniversary. Ko Michael dengan Selin, puji Tuhan. Dan ada yang tulis di live chat, happy wedding anniversary 25 tahun. Tapi kalau 25 tahun berarti aku 50 dong, haleluya ya. Jadi karena itu saya pakai jaket, pakai kaos, pakai sneakers ya supaya bisa blend in dengan teman-teman muda. Siapa bersyukur kita masih muda, nggak encok. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan ya. Oke, ayo kita mulai. Waktunya bisa lebih panjang kalau youth ya. Karena tadi teens ada youth, kalau youth tinggal dinner ya kan, dinner bisa dimundurin ya kan. Lebih enak gitu, nggak dinner sekalian lebih bagus, bisa lebih kurus. Oke, kita buka Roma 8 ayatnya ke-37 sampai ayatnya ke-39. Agak kecil boleh? Ya. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Saya mau kita baca sama-sama ya, karena ini ibadah youth harus lebih semangat daripada umum. Ayo. Sama-sama dengan saya baca dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat apa saudara? Belum semuanya, lebih keras. Tidak akan dapat pisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan membahas tentang love language. Atau saya beri judul khotbah saya God's Love Language atau bahasa kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena saya lihat ya di tahun 2022 ini satu tren yang sering ada di social media adalah love language atau bahasa kasih. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, saya suka up to date dengan tren-tren terbaru. Ya, ada lagu-lagu yang terbaru di TikTok. Oh, saya tahu ya kapan hari Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Hari-hari ini udah nggak tahu ini apa. Saya belum terlalu ngikuti, tapi saya suka gitu. Up to date seperti kasus Johnny Depp. Siapa tim Johnny Depp? Gak usah dibahas di sini ya, itu nanti ada perpecahan di antara kita ya kan. Ada yang tentang kasus itu ya kan, ada kasus tentang nasi padang gitu kan. Akhir-akhir ini ya udahlah kita gak perlu bahas gitu ya. Tapi saya yang cukup menarik buat Ko Michael adalah tentang love language atau bahasa kasih. Sebenarnya konsep love language ini sudah ada sejak tahun 92. Boleh saya tanya, karena ini ibadah perdana youth, boleh saya lihat di sini siapa yang lahir 92 ke bawah? Angkat tangan tinggi-tinggi.
Jangan malu-malu, 92 ke bawah. Berarti 92, 91, 90, angkat tangan tinggi-tinggi. 1, kasihan ya kan. Ada 5 orang aja, yang lain semua di atas itu ya. Di sini kita youth sama-sama. Nah, buku tentang love language itu ditulis pada tahun 92. Dan di dalam buku ini saya baca ada 5 bahasa kasih. Ada berapa? Apa bahasa kasihnya? Yang pertama words of, hafal ya, 12 murid Yesus hafal nggak? Siapa murid ke-7? Siapa? Juli, itu kan bulan. Ya. Ayo, ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, words of affirmation. Ya, yang kedua, physical touch ini banyak dosanya. Yang ketiga, gifts atau hadiah. Yang keempat, quality time. So sweet. Ya. Dan acts of service, melayani. Dan bagi yang love language-nya melayani, carilah pacar pelayan Tuhan. Karena pasti melayaninya dahsyat. Ada yang amin ya, amin ya Pak Andrew ya. Pak Anton jangan, udah punya istri ya. Jangan. Oke, saya mau tanya dulu, siapa yang di sini love language-nya words of affirmation? Oh gak ada ya, cuma saya. Jadi saya juga take the quiz loh ya. Karena kapan hari itu lagi makan, mana Belinda? Itu, lagi makan Belinda, Jovan sama Karin. Kok Michael love language-nya apa? Hah? Love language? Akhirnya saya ikut tes. Love language saya itu words of affirmation. Ya, siapa di sini physical touch? Pura-pura ini semuanya. Karena ini biasanya kalau pacaran ini ratakan tanah, ya udahlah. Yang ketiga, siapa di sini gifts? Ini biasanya cewek-cewek, siapa? Oh di sini nggak ada yang tahu love language. Oh di sini berarti nggak ada yang penuh kasih hidupnya ya. Ya kasihan banget. Siapa yang gifts, hadiah? Ceselin. Wah ya. Ceselin. Siapa lagi? Kita santai dong ya. Mukanya dari tadi kok Michael ini teroris gitu ya. Lihat. Santai aja kita youth kok. Bukan umum. Siapa gifts? Oke nggak ada. Jadi ulang tahun nggak usah dikasih hadiah semua ya. Ceselin ya. Jadi nggak usah. Nggak ada. Quality time. Ayo so sweet. Quality time. Ayo. Saya harus ada sama doi. Siapa love language-nya acts of service? Boleh angkat tangan. Itu di belakang Agnes kok semuanya 5 angkat tangan ya. Ini haus cinta ini lihatannya. Nah jadi kita semuanya punya love language. Mungkin ada yang gak ngerti nanti pulang take the quiz. Ya silakan aja, ini seru-seru gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas tentang love language. Sebenarnya kita bukan hanya dibahas tahun 92 sampai tahun 2022. Tapi kalau kita bicara tentang love language sebenarnya bukan kita firman Tuhan yang seharusnya ambil dari psikologi. Tapi sebenarnya psikologi yang ambil dari firman. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena kasih itu sumbernya bukan sama psikologi. Tapi kasih itu sumbernya adalah Tuhan Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita love language dalam kehidupan kita. Words of affirmation, Tuhan memberikan kita firman Tuhan yang menguatkan kita. Firman Tuhan berkata kita lebih daripada orang-orang yang melayani. Gereja dipakai Tuhan untuk kita melayani. Kalau gifts, Tuhan memberikan kita hadiah yang terbesar yaitu anaknya yang tunggal sehingga kita diselamatkan. Quality time. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Physical touch, dia menyentuh kita dengan kasihnya. Yang melebihi semua kasih sayang yang ada di dalam kehidupan manusia. Karena itu kesimpulan yang saya ambil dari love language-nya Tuhan adalah seharusnya orang Kristen, orang percaya tidak pernah kekurangan kasih. Setuju katakan amin. Sama-sama segol kanan kiri, kamu jangan kekurangan kasih. Nah ada orang yang bilang saya gak punya kasih sayang dalam hidupku. Nah gimana? Padahal seharusnya orang Kristen gak boleh kekurangan kasih. Yang setuju katakan amin. Banyak orang hari-hari ini tapi kekurangan kasih. Ada orang-orang yang bete. Apa itu bete? Butuh tati tayang. Jadi aneh gitu semestinya. Itu seharusnya gak boleh terjadi. Karena kita sebagai orang Kristen kita punya Tuhan. Ya karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal buat saudara. Sablek kanan kiri. Ojo kekurangan kasih. Di rumah tulis di live chat. Ojo kekurangan kasih. Kalau saudara orang Batak tinggal tulis. Jangan kekurangan kasih ya ini. Bahasanya orang Surabaya.
Hari ini kita bukan seminar love language, itu gak akan saya bahas di sini. Tapi hari ini kita mau belajar tentang love language-nya Tuhan. Karena love language kita pelajari, kadang-kadang kita cari, supaya kita tahu bagaimana kita bisa memberi dan menerima kasih. Begitu juga dengan Tuhan, kalau hari ini kita belajar tentang kasih Tuhan, kita harus mengerti tentang bahasa kasihnya Tuhan. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya, dan bagaimana kita bisa menerima kasihnya Tuhan buat kita. Nah masalahnya banyak orang bisa bilang Tuhan tidak cinta sama saya. Banyak orang bisa bilang Tuhan itu jahat. Banyak orang bisa bilang Tuhan itu gak cinta sama saya. Kenapa? Karena gak mengerti love language-nya Tuhan. Banyak orang salah paham dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka gak ngerti bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Seringkali ada orang berpikir Tuhan menunjukkan kasihnya dengan pemberian. Kalau saya bisa dapat handphone terbaru, saya bisa punya baju yang terbaru, sepatu yang mahal, mobil yang bagus, saya bisa punya rumah. Kita pikir Tuhan cinta kita kalau kita dapat itu. Tetapi saya mau katakan kasihnya Tuhan tidak sedangkal itu. Kasihnya Tuhan tidak hanya sekedar tentang uang atau tentang cuan. Kasihnya Tuhan lebih daripada itu. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara punya konsep, kalau Tuhan cinta sama saya itu, kalau saya kaya, siap-siap kecewa. Kalau saudara berkata dengan saya, Tuhan itu berkati saya kalau saya bisa beli rumah sendiri, saya bisa punya mobil sendiri, siap-siap kecewa. Karena itu hanya sebagian dari bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya. Sama-sama katakan sebagian. Itu hanya sebagian kecil. Tapi ada cara-cara lain bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya kepada saudara dan saya. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Teman-teman youth, mari kita belajar dari seorang youth juga yang setelah hidupnya berlangsung cukup lama, akhirnya dia menyadari tentang bahasa kasihnya, love language-nya Tuhan kita. Ayo kita sama-sama baca dulu dalam Kejadian pasalnya ke-50. Kejadian pasalnya ke-50 ayatnya ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya berharap kita konsentrasi dengan firman ini. Gak usah buka Instagram, gak usah buka TikTok. Nanti buka TikTok ya lihatnya nanti ujung-ujungnya lihat muka saya ya kan. Jadi jadi ayo dengerin firman dulu selama beberapa menit ke depan. Kita mau belajar sama-sama tentang love language-nya Tuhan. Senggol kanan kiri, love language-nya Tuhan ya. Ayo kita belajar sama-sama agak kerasin dikit. Oke, dengan keras kita baca 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepedunya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dikatakan sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan apa? Saudara, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kira-kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Sama-sama lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan. Kita baru saja membaca 3 ayat tentang Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita semua tahu ceritanya tentang Yusuf. Saya yakin teman-teman youth di tempat ini semua hafal tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan pada akhirnya dia jadi budak di Mesir. Setelah itu dia difitnah, masuk penjara, terus dia jadi Perdana Menteri. Dan karena ada kelaparan terjadi di seluruh Mesir, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya Yusuf ke istana ketemu sama Yusuf. Sekarang saya tanya sama saudara, kira-kira kalau saudara jadi Yusuf, diapain tuh yang namanya saudara-saudaranya? Ini jangan pura-pura gak tahu lah ya. Diapain saudara-saudaranya? Pastor tak jadiin rendang babi. Tak jadiin sate babi itu. Habis, iya ini soalnya jual sate babi saudara. Yes, amin sate babi. Kira-kira kalau saudara jadi Yusuf gimana? Saudara berhadapan dengan orang yang menjual, orang yang fitnah, orang yang menghancurkan hidupmu di depan. Dan saudara, kalau banyak orang berada dalam situasi Yusuf, di mana Yakub sudah mati di ayat yang baru kita baca. Yakub udah mati.
Artinya yang menahan Yusuf untuk balas dendam udah gak ada. Dan saya gak bisa bayangin ketakutan dari saudara-saudaranya Yusuf. Karena selama papanya Yusuf masih ada, namanya Yakub, pasti gak mungkin dibunuh. Kenapa? Karena Yusuf sungkan sama papanya. Seperti banyak dari kita. Kita suka jahilin adik kita, tapi kalau papa kita gak ada. Coba kalau di depan orang tua kita. Kita mau jahat sama saudara kita, kita sungkan. Kita kelihatan kayak malaikat di depan orang tua kita. Tapi begitu mereka udah gak ada, habis nih. Kita tendang, kita jewit. Begitulah yang terjadi. Udah gak ada yang nahan. Tinggal dibunuh. Akhirnya di ayat 17, tampilin lagi ayat 17. Mereka ngomong sama Yusuf, Sup, itu papa udah pesen loh, jangan bunuh kita. Padahal itu kebohongan. Padahal saudara-saudara Israel gak pernah ngomong ayat ini. Nanti saudara boleh baca lagi di Kejadian. Baca ulang, gak pernah dia ngomong ini. Orang yang takut seringkali jatuh dalam dosa dan akan memperburuk situasinya. Setuju dengan saya? Orang kalau takut itu seringkali salah tingkah. Bisa-bisa salah langkah, jatuh dalam dosa. Contohnya, ada satu bapak gitu. Dia utang, pinjaman online, pinjol. Tahu pinjol? Ya kan? Pinjol. Ditelepon sama debt collector, selalu dimatikan handphonenya. Tapi tiba-tiba satu hari anaknya megang handphonenya papanya. Debt collector telepon diangkat, halo? Wah, debt collectornya marah, ini benar. Anaknya ngomong, siapa ini? Oh, kamu anaknya si bapak ini. Iya. Nah, di loudspeaker sama anak ini karena takut. Debt collector bilang, hei, mana papamu sana? Ayo, aku mau ngomong sama papamu. Anak ini ketakutan. Anak ini lihat sama papanya. Papanya ngomong, oh, gak di rumah. Anaknya ini bilang, Om, barusan papa bilang papa gak di rumah. Aduh, ya ketahuan dong. Orang kalau takut, itu seringkali bisa jatuh dalam dosa. Karena itu jadi orang Kristen jangan suka takut. Sekolah kanan kiri jangan suka takut. Dan bukan murid, saudara-saudara Yusuf ini ketakutan semua. Ketakutan. Kenapa? Karena udah tiba saatnya nih. Dipenggal kepalanya. Tapi coba kita baca jawabannya Yusuf. Coba ayat 18 sampai 20. Kejadian 50 ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-20. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Wah, dikatakan, wis aku tak jadi budak aja. Baca sama-sama ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, sama-sama apa? Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah apa saudara? Mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang, lihat. Mengejutkan sekali jawaban Yusuf. Semua saudara-saudara berpikir mati gua. Mati nih pasti. Tapi Yusuf bisa mengampuni dan tidak menyimpan amarah. Dia gak kepahitan. Senggol kanan kiri, kepahitan gak lo? Gak kepahitan tuh. Gak marah tuh. Gak balas dendam malah bilang aku akan pelihara hidup. Dia menjadi pribadi yang penuh kasih. Dia jadi pribadi yang berubah. Sama-sama katakan berubah. Kenapa? Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa jadi pribadi yang penuh kasih? Gak kepahitan, gak marah. Karena dia mengerti bahasa kasihnya Tuhan. Saya tulis di slide ya. Orang yang mengalami kasih Tuhan secara personal. Hidupnya pasti berubah. Ada amin di tempat ini? Orang yang mengalami kasih Kristus dalam hidupnya. Pasti hidupnya berubah. Seperti Yusuf. Dia gak marah. Dia gak balas dendam. Tapi dia mengampuni. Teman-teman mau jadi orang yang gampang mengampuni, orang yang gak kepahitan. Hidupnya diubahkan sama Tuhan. Harus ngalamin kasih Tuhan secara personal. Yang setuju katakan amin. Orang yang hidupnya ngalamin Tuhan secara personal. Pasti jadi lebih sabar. Jadi apa? Gak ngamuan. Coba senggol kanan kiri, dicaple, ojo ngamuan. Gak berani, opo. Soalnya sesama pengamuk dilarang saling mendahului. Kenapa hidup kita gak berubah? Karena kita gak ngalamin Tuhan. Orang yang ngalamin Tuhan hidupnya masih berubah.
Dia dulunya sombong jadi lebih rendah hati. Dulunya jahat jadi baik. Kalau hari ini hidup kita gak berubah, artinya kita belum ngalamin kasih Tuhan. Atau lebih parah lagi, kita gak nyadarin kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Tentang bahasa kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengalami bahasa kasih Tuhan, orang yang mengerti tentang bahasa kasih Tuhan, hidupnya pasti diubahkan sama Tuhan. Orang yang mengerti bahasa kasihnya Tuhan, dia bukan cuma tahu dia dicintai Tuhan. Tapi dia akan semakin cinta sama Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja, pastor, kenapa kok saya ini kering ya? Saya ke gereja, saya gak ngerasa hadirat Tuhan, saya gak semangat lagi. Mungkin engkau gak sadar akan kasih Tuhan dalam hidup. Orang yang ngalamin kasih Tuhan dalam hidupnya pasti lebih cinta sama Tuhan. Melayani lebih semangat lagi. Yang setuju katakan amin. Yes. Saya hidupnya diubahkan. Saya itu semangat melayani Tuhan. Sampai kapanpun saya hidup, saya akan semangat. Kenapa? Bukan untuk saya dapat sesuatu dari Tuhan. Itu udah lewat masa-masa ini. Tapi hari ini saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu Tuhan cinta sama saya. Begitu juga dengan saudara. Saudara mau semangat melayani, saudara mau semangat beribadah. Harus ngalamin Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Yes, harus ngalamin Tuhan. Saya tahu Tuhan cinta sama saya. Karena itu saya mencintai Tuhan. Saya khotbah di depan ruangan ini penuh. Kalau hari Minggu penuh ruangan ini. Di online puluhan ribu orang. Saya khotbahnya tetap sama semangatnya seperti saya khotbah di depan saudara. Setuju? Kenapa? Karena saya lakukan ini bukan buat saudara. Saya lakukan ini buat Tuhan karena saya cinta sama Tuhan. Begitu juga kalau saudara cinta sama Tuhan. Saudara ngalamin Tuhan secara personal. Saudara gak perlu disuruh lompat. Saudara udah lompat sendiri. Gak perlu WL-nya. Ayo lompat. Ayo. WL-nya sampai ginjal. Ginjal itu bahasa dari zaman apa ya? Ayo semangat. Sampai keringatan gitu. Saudara udah lompat sendiri. Yang setuju katakan amin. Semangat sendiri. Nyanyi sendiri. Orang kalau gak ngalamin kasih Tuhan. Yang WL-nya boleh lompat setinggi apa. Dia cuma gitu. Tapi saya percaya orang yang mengalami Tuhan pasti semangat. Yang setuju katakan amin. Siapa kemarin ikut retreat summer holiday, angkat tangannya. Wih, kasih tepuk tangan dong. Itu seru banget. Aduh, kalau nggak ikut sayang banget. Nanti kita adain lagi ya, khusus youth ya. Kita ngadain retreat biar seru nginep gitu ya. Kita ngalamin Tuhan yang dahsyat gitu ya. Yang semangat cuma Ciselin ya kan. Kasihan istriku. Tapi kemarin di retreat, saya gak perlu disuruh lompat. Kalau saudara ikut, saudara akan lihat saya itu lompat tinggi. Wah, saya itu lompat di depan kayak. Kenapa? Karena bukan karena saya caper atau enggak. Karena saya itu benar-benar semangat. Karena saya merasakan Tuhan itu benar-benar baik sama saya. Karena saya mengasihi Tuhan. Padahal saya ini kakinya ada injury. Saya dulu waktu remaja, saya main futsal. Pernah jatuh kayak gini. Jadi kaki saya terpelintir, jadi gak bisa jalan dengan normal. Sampai hari ini tetap sakit. Tapi meskipun sakit, saya tetap lompat. Kenapa? Karena saya tahu apa yang Tuhan sudah kasih lebih dari cukup buat saya. Karena saya tahu Tuhan Yesus sakit aja. Dia tetap mau mati buat saya. Apalagi saya masih sehat. Harus melayani Tuhan. Saya masih sehat, harus ibadah. Saya masih sehat, saya harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu bagi saudara yang belum melayani, ayo. Nanti pulang cari leader, cari Pastor Andrew Yoel. Kasih tahu saya mau melayani. Nanti kita punya tempat untuk saudara untuk melayani. Hari ini saya mau tutup khotbah ini. Dengan menunjukkan kepada teman-teman dari GSCS Youth. Tentang 3 bahasa kasih Tuhan. Ada berapa? Ini khotbah buat hari Minggu. Tapi hari ini cuplikan dulu buat saudara GSCS Youth dulu ya. Jadi sebelum umum kalian udah dapat. Nah jadi puji Tuhan. 3 bahasa kasih Tuhan supaya kita bisa tahu tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kita belajar dari kisah Yusuf ya, 3 poin ini. Pertama kita baca dulu Kejadian 37, kita backwards dulu dari ayat 37 ayat 18 sampai 22. Dikatakan dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Maksudnya saudara-saudaranya Yusuf mau bunuh Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu udah datang. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka.
Sebab itu katanya janganlah kita bunuh dia. 22 sama-sama, 1, 2, 3. Lagi, kata Ruben kepada mereka. Janganlah apa? Tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Yang percaya sama-sama katakan. Yang pertama, bahasa kasihnya Tuhan buat kita apa? Catat baik-baik. Yang pertama, kita dilindungi oleh Tuhan. Boleh sama-sama dengan keras ulangin apa? Kita apa? Mestinya di ayat 18, Yusuf udah dibunuh sama saudara-saudaranya. Kita tadi baca di ayat 18, saudara-saudaranya berkata, mari kita bunuh Yusuf. Kenapa mau bunuh Yusuf? Karena saudara-saudaranya benci dan iri sama Yusuf. Ada di sini yang iri sama saudaranya? Nggak usah angkat tangan ya. Ada di sini yang merasa bahwa orang tua saudara membeda-bedakan. Ada di sini yang kau merasa bahwa mungkin orang tuamu lebih sayang sama adikmu atau kakakmu. Di situ saudara-saudaranya jadi benci, iri sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf dapat yang enak. Yusuf dapat yang bagus. Yusuf lebih dicintai daripada saudara-saudaranya yang lain. Dikatakan dia dikasih jaket yang berwarna-warni. Mungkin kalau konteks hari ini Yusuf itu dikasih papanya Gucci. Tapi saudara-saudara yang lain gak dikasih Gucci, dikasih Gucca. Maksudnya palsu. Yusufnya dikasih Burberry, saudara-saudaranya dikasih Butueri. Ada lagi. Yusuf dikasih Dior, saudara-saudaranya dikasih Dor. Dikurangi I-nya. Yusuf dikasih Adidas, saudara-saudaranya dikasih Adibas. Ada lagi? Ada. Yusuf dikasih Reebok, saudara-saudaranya dikasih Robic. Karena itu iri dong. Wah ini anak tukang mimpi. Ayo kita bunuh. Ayat 18. Mau dibunuh tuh Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lindungi Yusuf. Kau Michael catat di atas di slide. Yang Yusuf tidak tahu adalah pada saat itu ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi dia. Itu love language Tuhan buat kita semua di ruangan. Bahwa Tuhan melindungi teman-teman. Kasih tahu kanan kiri, kamu ini dilindungi sama Tuhan. Gimana Tuhan nunjukin love language kepada teman-teman? Kita ini dilindungi, ada tangan yang tidak ada tangan yang tidak terlihat yang melindungi. Bahkan bukan hanya pada saat berada di sumur itu. No. Tapi Tuhan ada tangan yang tidak terlihat ini melindungi Yusuf. Pada saat dia berada di rumahnya Potifar. Saat dia menghadapi Tante Poti, maknya Tante Girang. Yusuf dilindungi sama Tuhan. Satu hari Tante Poti lihat Yusuf. Cup. Ayo sini sama tante. Cup. Ayolah Cup. Sinilah kamu tuh imut-imut. Apa jawaban Yusuf? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Jangan ngawur saudara. Yusuf lari. Bisa nggak pada saat itu Potifar bunuh Yusuf? Hello, bisa? Dibunuh? Itu tangan yang nggak kelihatan. Di penjara. Jadi ada juru roti, juru minuman. Salah satu dibunuh. Yusuf dibunuh? Itu tangan yang tidak terlihat yang melindungi. Tahu nggak teman-teman? Kalau hari ini teman-teman ada, itu karena ada tangan yang tidak terlihat yang sudah melindungi teman-teman dan Michael. Kasih tepuk tangan dulu yang paling luar biasa. Yes. Seharusnya kita udah mati, seharusnya kita udah gak ada. Seharusnya kita sudah gak ada harapan. Seharusnya kita gak punya apa-apa. Tapi sampai detik ini kalau kita masih ada, itu karena Tuhan menjaga kita semua. Jangan bilang, oh saya masih hidup karena saya masih muda. Siapa bilang? Di tengah pandemi kemarin saya ngubur seorang anak muda usia 22 tahun. Ada 22 tahun di sini?
22 tahun, satu hari keluar dari kantor, dia lagi keluar dari kantor notaris, dia udah buka kantor di Gresik, satu hari tiba-tiba dia kok ngerasa, kok gak enak, tiba-tiba dia jatuh sampai rumah badannya membiru mati. Kalau hari ini kau masih hidup, itu karena Tuhan masih menjaga kamu. Kok gak ada yang tepuk tangannya paling meriah, yang paling dahsyat? Seharusnya kita gak ada, seharusnya COVID kemarin banyak dari kita udah mati. Karena COVID kemarin gak pandang usia. Yang kecil, yang muda pun, remaja pun mati. Kalau hari ini kita masih hidup itu karena Tuhan melindungi kita. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Angkat tangan. Yang masih punya orang tua. Tahu gak kalau orang tuamu masih hidup? Itu karena Tuhan melindungi keluargamu. Kasih tepuk tangan dulu ya paling dahsyat. Yes, ini yang harus kita syukur. Kalau saudara masih punya sekolah, masih bisa sekolah, masih bisa kerja. Masih bisa nafas. Sama-sama ayo tarik nafas. 1, 2, 3. Itu karena Tuhan yang menjaga kita. Itu love language-nya Tuhan. Kita dilindungi sama Tuhan. Tapi masalahnya banyak orang lupa dengan love language ini. Banyak orang suka ngomel tentang kehidupan. Ada di sini suka mengeluh tentang hidupnya. Aduh, hidupku ini soro. Belum bayar cicilan banyak udah ngomong soro. Kita suka ngomel tentang hal-hal kecil. Aduh, hidupku ini soro. Padahal belum bayar listrik kan, masih tinggal di rumah orang tua. Belum bayar air, belum bayar cicilan. Jangan suka ngomel. Senggol kanan kiri, ojo suka ngomel ta. Aduh. Saya tulis di sini, berhenti mengeluh tentang hidup. Banyak dari kita suka mengeluh tentang hidup. Kapan terakhir kita bersyukur kita masih hidup? Masih hidup semuanya di sini? Atau udah setengah mati ini? Masih hidup? Banyak bersyukur sama Tuhan. Kalau kita sadar akan love language ini, kita akan lebih mensyukuri tentang hidup. Kita tidak hanya ngomel tentang Tuhan, oh Tuhan kok belum dapat ini, saya kok belum dapat ini, saya kok belum dapat ini. No. Tapi kalau kita bisa hidup, kalau kita dilindungi, kalau kita masih punya rumah, kita masih bisa beribadah. Apalagi kita kenal Tuhan Yesus, itu udah berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Yes. Itu love language yang pertama, ulangin sama-sama, ditampilkan. Apa kita hari ini ya, pulang dari tempat ini, harus punya satu perspektif yang baru tentang hidupmu. Bersyukur kalau kita masih dilindungi. Bersyukur kita masih bisa kenal Tuhan. Kita nanti bulan Oktober, kita akan melakukan pelayanan misi. Ke satu pulau namanya Pulau Dai. Pulaunya kecil, satu pulau isinya 3 desa. Dan kita nanti akan kirim laptop 3. Kenapa? Karena di 3 sekolah di satu pulau di Maluku. Mereka laptop aja gak punya. Kita aja kadang-kadang laptopnya pelan nge-lag dikit. Laptop goblok. Saya sampai bingung. Come on. Kita masih punya handphone. Meskipun itu nge-lag dikit. Kita masih punya semua yang kita punya. Kita masih bisa lihat, kita masih bisa jalan. Kita tahu itu karena Tuhan melindungi kita dan memberkati kita. Kasih tepuk tangan ya. Banyak bersyukur, jangan cuma ngeluh dalam hidupnya. Itu love language Tuhan. Dia melindungi saudara. Yang kedua, kita buka Kejadian 37 ayat yang ke-28. Kejadian 37 ayat yang ke-28. Ya, harus banyak bersyukur. Yang setuju katakan amin. Jomblo bersyukur. Loh, gak ada yang amin. Oh, jomblo seumur hidup. Punya pasangan bersyukur, jangan disia-siakan pasangannya. Siapa yang ngomong amin barusan? Ya Ciselin ya, gak disia-siakan kok Michael. Oke, Kejadian 37 ayat 28. Sama-sama dengan saya baca dengan keras, 1, 2, 3. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, sama-sama Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu apa? Yusuf dibawa mereka ke... Katanya Tuhan melindungi. Apa love language yang pertama? Tuhan kok tetap dibawa ke Mesir? Pernah berpikir itu? Kan Tuhan melindungi gak jadi dibunuh. Kok akhirnya dibawa ke Mesir? Itu love language Tuhan yang kedua. Bukan hanya kita dilindungi, tapi kita seringkali dibiarkan sama Tuhan. Nah ini. Ulangin sama-sama, kita di rumah tulis di live chat ya. Ini banyak sekali, hampir 1000 teman-teman di rumah tulis di live chat. Kita seringkali dibiarkan sama Tuhan. Aneh ya, Tuhan melindungi gak jadi mati, tapi malah dibawa ke Mesir.
sepertinya dibiarkan sama Tuhan. Pertanyaan saya gini, kalau Tuhan kita melindungi, bisa nggak Tuhan membuat Yusuf gak jadi dijual ke Mesir? Bisa? Kok enggak? Kok dibiarin? Pernah dalam hidupmu ngerasa kau dibiarin sama Tuhan? Halo? Pernah ngerasa bahwa kenapa ya Tuhan kok gak bertindak? Kok Tuhan biarin saya? Tuhan biarin hidup saya kayak gini. Mana kasih Tuhan buat saya? Dan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak youth di tempat ini. Semua youth di tempat ini. Akan ada masa dalam hidupmu di mana engkau akan mengalami seperti Yusuf. Apa? Kau dibiarkan. Dibiarin sama Tuhan. Dan seringkali kita akan pada bertanya-tanya seperti saya. Yusuf kita bisa bilang, oh Yusuf mah cuma ngalamin masalah gitu. Nanti ujung-ujungnya akan jadi Perdana Menteri. Yusuf tahu nggak? Waktu dia hadapin, mungkin dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kasih aku mimpi, aku akan jadi kepala, aku akan disembah sama yang lain. Tapi kenapa kok akhirnya aku harus dijual? Kenapa Tuhan biarin saya? Pernah tanya kayak gitu? Saya pernah tanya dalam hidup saya. Waktu dulu saya sekolah, waktu dulu saya masih seusia saudara. Saya sering tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan saya? Saya pernah tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok membiarkan saya diciptakan seperti ini? Ada yang pernah tanya sama Tuhan gitu, Tuhan kok ciptain aku kayak gini ya? Karena dulu waktu saya sekolah teman-teman, saya ini dibully sekali. Saya gak pernah punya teman. Saya ini dulu waktu sekolah, panggilan saya itu Fatso. Setiap pagi saya di sekolah di Singapura ya. Saya dulu SD-nya di Singapura. Di Singapura itu kalau orang berat badannya BMI di atas 25 harus ikut namanya TAF Club. Berarti yang kurus-kurus boleh ikut di aula. Yang gendut-gendut harus lari muterin lapangan setiap pagi. Saya itu. Karena itu dipanggil Fatso. Habis lari di seluruh lapangan, saya bawa tas, zaman dulu tasnya gak kayak sekarang, backpack, wah ada yang Gucci, ada yang apa gitu. Dulu selempangan warna hitam, wah zamannya itu keren. Ini semuran, waduh saya bawa itu. Saya dulu tuh saking gendutnya, sekolah di Singapura namanya Balestier Hill Primary School, tidak membuat seragam ukuran saya. Jadi setiap hari ke sekolah harus pakai baju warna putih, baju olahraga. Saya datang ke aula, bawa tas. Anak-anak muda, hey Fatso, come. Saya datang, saya duduk, saya taruh tas saya. Tas saya ditendang. Come on, catch it Fatso. Jadi keliling aula, aulanya itu segede ini. Saya keliling aula, ngejar tas saya. Gak dapat-dapat, sampai semua tertawa. Wah masih ingat itu saya. Masih ingat wajah-wajahnya, tapi sudah mengampuni. Waduh, saya gak pernah punya teman. Saya sering tanya sama Tuhan, Tuhan kok gak kasih saya teman ya? Kok aku diciptain kayak gini? Bukan hanya itu, sekolahnya goblok lagi. Ya saya kalau hari Sabtu agak savage, ya kalau hari Minggu. Saya sekolahnya dulu bodoh sekali ya kan. Tapi kalau hari saya sekolahnya dulu goblok. Apalagi matematika, aduh. Algebra, haleluya. X plus Y sama dengan, ada yang tanya, cari X. Saya dulu mau tulis, cari sendiri. Gak bisa dulu, saya bodoh. Saya malu, Tuhan aku dulu anaknya pendeta. Aku ini anak pendeta saudara, cek goblok ya aku ini. Sering ngomong gitu sama. Bukan hanya saya bodoh, saya gak punya teman, gak ada yang mau temenan sama saya orangnya aneh. Karena itu kalau saudara kenal sama saya, ini kok Pastor Michael ini kok agak aneh. Karena memang kebawa dari kecil, saya gak pernah punya teman. Saya gak punya social skill yang bagus. Saya pernah satu kali ya, di sekolah ada bazar gitu. Di sekolah ada bazar, saya kan gak punya teman. Saya kalau istirahat selalu sendiri. Saya jalan, saya lihat rame ada bazar. Mereka tuh kakak-kakak kelas yang populer-populer itu jual Coke float. Gak tahu ya, Coke float itu Coca-Cola dikasih es krim. Enak. Apalagi dulu saya kan besar gitu. Lihat itu, puji Tuhan. Saya bawa $2. Waduh lihat. Saya datang karena saya kan kepingin fit in. Saya pikirnya gini dulu. Saya kan gak punya teman. Kalau saya bisa beli, banyak temannya nanti bisa diajak kenalan. Saya kepingin diajak kenalan dulu.
Kasihan ya. Saya beli, nggak taunya yang kakak-kakak kelas mau ngerjain saya karena lihat saya kan lucu, imut-imut, gendut gitu. Mereka Coca-Colanya sebelum dimasukin ke gelas, dikocok dulu. Gelasnya dikasihkan saya, dituang Coca-Cola yang baru berbusa itu. Dikasih es krim. Kalau saudara nggak tahu reaksinya, itu Coca-Colanya meluber. Saya nerima gini, mereka masukin Coca-Cola itu meluber ke satu badan. Bajunya putih, satu badan bahasa Jermannya peliket. Saya langsung lari, oh it's okay. Saya lari ke kamar mandi, saya nangis. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok aku diciptain kayak gini ya? Gak pernah mau punya teman setiap hari selalu dipermalukan. Kok kayak gini ya? Itu saya. Saya pernah ngerasa, Tuhan kok biarin? Kenapa kok aku diciptain kayak gini? Kenapa kok aku dapat kerja kok gak bisa kayak yang lain? Yang lain kok kelihatannya sukses, gampang sekali, saya kok susah. Pernah ngerasa dibiarin gitu? Itu yang dialami sama Yusuf, tapi tanpa dia sadari. Yang akan dia sadari berapa puluh tahun ke depan adalah salah satu bahasa kasihnya Tuhan adalah kita seringkali Kalau kita baca sampai ayat 28 kita bisa berkata Tuhan itu jahat. Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan melindungi kenapa kok dibiarkan? Seakan-akan Tuhan membiarkan Yusuf dijual, menderita, jadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Kenapa Tuhan yang mengasihi Yusuf kok bisa membiarkan Yusuf mengalami musim yang berat? Begitu juga dalam kehidupan kita. Pastor, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa kok saya diizinkan melewati musim yang berat? Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa kok saya cari kerja aja susah, saya mau merit, mau beli rumah, mau beli mobil aja susah. Itu yang seringkali akan kita hadapi. Tapi saya mau beritahu kepada saudara yang hari ini lagi ngalamin musim yang berat, saudara merasa dibiarkan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Sama-sama tepuk dadamu katakan, aku masih dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Kenapa kita harus tetap percaya? Karena kita tahu bahwa seringkali Tuhan menunjukkan kasihnya dengan membiarkan kita. Karena orang yang benar-benar mengasihi, dia seringkali harus tega untuk membiarkan. Setuju dengan saya? Kalau orang mengasihi pasti kadang-kadang harus tega untuk membiarkan. Di sini saya lihat ada beberapa yang bawa anak gitu ya, udah anak. Waktu anak masih kecil, atau saudara punya adik masih kecil, umur 2, terus dia belajar jalan. Terus misalnya dia belajar jalan, terus jatuh. Kalau jatuh, anak kecil, bayi jatuh, reaksinya apa? Oh haleluya, puji Tuhan gitu. Apa pasti nangis? Aduh ma sakit. Terus orang tua saudara, kalau saudara punya anak itu diapain? Wes, gak usah berjalan, gak usah jalan, tak gendong terus umur hidup gitu. Itu namanya orang tua yang gak bijaksana. Pasti disuruh apa? Dibiarin. Ayo, belajar lagi. Kadang-kadang harus apa? Dan seringkali dalam hidupmu kalau engkau lagi ngalamin musim yang berat dalam hidupmu. Seakan-akan engkau dibiarkan sama Tuhan. Mungkin hari ini itu karena Tuhan harus seringkali tega untuk membiarkan. Supaya apa? Kenapa kita harus dibiarkan kadang-kadang? Yang pertama supaya kita jadi dewasa. Ulangin jadi apa? Yang kedua, biar menambah kapasitas. Dan yang ketiga supaya kita belajar untuk jadi lebih kuat. Karena kita sedang dipersiapkan untuk memasuki musim diberkati Tuhan. Hari ini kalau engkau sedang menghadapi masa berat dalam hidupmu harus ingat satu hal. Ini lagi masa persiapan. Ulangin masa apa supaya apa? Jadi dewasa. Supaya dewasa. Jadi saya golong kanan kiri, yang dewasa. Supaya kapasitasnya nambah. Kalau saudara masih usia 14 tahun, terus saudara minta sama papa mama, "Pa, ma minta mobil, dibeliin?" Kalau ada yang sampai beliin itu berarti orang tua yang agak miring. 14 tahun dikasih mobil, dalam satu hari ditabrak itu mobil. Kenapa? Belum dewasa. Kapasitasnya belum ada.
Belum ada. Belum bisa. Tapi seringkali harus dibiarkan. Minta Tuhan, aku minta. Kadang-kadang gak dikasih dulu sama Tuhan. Dibiarin. Ada yang ngerasa gitu, udah minta, terus dibiarin. Tuhan lagi tegain. Supaya jadi dewasa. Karena Tuhan tahu kalau udah dikasih, nanti jadi sombong. Kalau diberkati, nanti jadi jauh dari Tuhan. Tapi percayalah hari ini kalau engkau dibiarkan, artinya sebentar lagi engkau akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita pulang. Kita baca Kejadian 41. Ayatnya ke 41 sampai 42. Yang terakhir, yang terakhir. Love language-nya Tuhan ada 3. Yang pertama, kita dilin. Yang kedua, diapain saudara? Biar. Dan yang ketiga. Baca 41, 42 ini ayat terakhir 1, 2, 3. Apa selanjutnya? Firaun berkata kepada Yusuf, apa dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan menggantungnya kalung emas pada apa? Yang ketiga. Apa love language-nya Tuhan? Yang pertama dilindungi. Tapi kadang-kadang dibiarkan. Tapi yang ketiga, kita diberkati sama Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Coba ngomong sama kanan kiri. Hai orang yang diberkati Tuhan. Percayalah seberat apapun musim yang kau hadapi hari ini. Akan ada musim yang lebih baik. Seberat-beratnya persoalanmu, seberat-beratnya musimmu hari ini. Akan ada masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Setuju katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, orang yang percaya masa depannya penuh harapan. Ujung-ujungnya pasti diberkati. Sama-sama ulangin. Apa? Ujung-ujungnya pasti. Kalau belum diberkati artinya belum ujung. Masih half time. Pak belum, pastor belum, Komaik belum. Masih injury time. Belum, masih penalti. Karena firman Tuhan berkata ujung-ujungnya pasti diberkati. Sama-sama tepuk dadamu katakan ujung-ujungnya pasti diberkati Tuhan. Akan ada musim di mana Tuhan memberkati seperti Yusuf. Setelah dia dibiarkan sekian lama. Akan ada satu saat semua yang hilang dalam hidupnya dikembalikan sama Tuhan. Saudara-saudaranya dikembalikan. Ayahnya dikembalikan. Semua dikembalikan. Tapi perhatikan. Tuhan hanya akan memberkati kita kalau kita sudah siap. Sudah apa? Tanda kanan kiri, udah siap belum? Kalau Yusuf tidak dibiarkan mungkin dia jadi sombong. Tapi enggak. Seringkali Tuhan harus membiarkan kita sebelum kita diberkati. Saya pernah tanya sama Tuhan. Tuhan, dulu ya. Waktu saya ngalamin masa-masa itu enggak enak. Saya dulu waktu sekolah enggak pernah punya teman. Karena itu sampai hari ini kalau ada yang tanya, pastor temennya siapa aja? Saya cuma bisa hitung pakai jari. Karena memang dari dulu saya enggak pernah punya teman. Saya dulu sering marah sama Tuhan. Tuhan, opo aku ini diciptano kayak gini. Enggak pernah punya teman. Dari dulu enggak bisa apa-apa. Enggak pernah punya geng. Kenapa diciptain kayak gini? Tapi hari ini saya jadi tahu. Kenapa? Karena dulu waktu saya dibiarin Tuhan harus menghadapi masa-masa seperti itu. Saya sadar hari ini bahwa Tuhan mempersiapkan saya. Karena dulu waktu saya sekolah, pada saat itu saya kan pulang sekolah nggak punya teman. Teman-teman yang lain pada ke Takashimaya, Paragon, makan apa itu? Es krim, roti. Dulu bukan $1, dulu masih 80 sen. Sekarang udah $1.20. Saya gak punya teman-teman pada jalan-jalan. Karena saya gak punya teman, saya langsung pulang. Akhirnya, apa yang saya lakukan? Karena saya gak pernah jalan-jalan. Saya gak pernah punya teman.
Saya pulang ya saya belajar gitu. Kebetulan pada saat itu saya belajar. Belajarnya apa? Saya mulai suka dengan fotografi. Saya mulai suka dengan videografi. Saya mulai suka dengan sound mixing. Jadi apa yang terjadi? Saya gak punya teman. Saya dibiarin Tuhan kayak gitu. Saya pulang, saya belajar itu dari SD. Belajar. Sampai ada satu kali, karena saya cuma belajar teori gak bisa saya mau praktek. Saya minta mama saya, mamanya Ko Michael, saya minta beli kamera. Tapi gak punya duit. Apa yang terjadi? Saya cari cara. Saya bilang sama Mah, kepingin ke Vivo City. Ada yang tahu Vivo City? Ya, di Singapore Vivo City. Kenapa? Saya pura-puranya mau makan Burger King. Karena waktu itu gendut, ya udah mama saya ajak saya, ya udah nggak apa-apa ke Burger King. Ada cheese fries, enak sekali Burger King. Pastor sore-sore gini lapar Pastor saya. Makan itu. Dan pada saat kita sampai di Vivo City, sampai di Burger King, saya pamit dulu sebentar mau pergi. Kenapa saya milih Vivo City? Karena di situ ada tokonya Canon. Showroomnya Canon, di mana saya bisa coba kameranya. Saya di toko itu selama berjam-jam. Setiap weekend saya ke sana. Saya coba. Masih 5D Mark I yang ngerti foto. Saya coba. Oh gini tuh. Oh ada lensa ini, saya belajar. Every single week. Karena nggak punya teman. Apa yang terjadi? Itu long time ago. Fast forward. Pandemi 2020. Sebuah gereja tutup. Semua harus pakai video mixing, harus nganu sendiri. Gak taunya Tuhan sudah persiapkan saya untuk masa ini dari sejak SD. Kok gak ada kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan? Apa yang saya lakukan dulu waktu saya dibiarkan? Akhirnya kemarin pandemi, saya bisa ngelakuin semua sendiri tanpa minta staff. Saat saya di rumah saya selah, kenapa saya bisa? Karena saya ngelakuin sendiri, karena udah disiapin. Kalau pada saat itu Tuhan gak biarin saya. Wah biar punya teman yang banyak kumpul. Saya mungkin gak bisa. Tapi Tuhan persiapin. Saya pernah tanya sama Tuhan juga. Sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri. Saya juga pernah tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan membiarkan saya buka gereja ini? 1,5 bulan sebelum COVID. Siapa di sini hadir pembukaan GSJS Pakuan Mall tahun 2020? Angkat tangan. Gak banyak, banyak jemaat baru. Kita buka Februari 2, 2020. 1,5 bulan sebelum COVID. Saya tanya sama Tuhan. Saya udah jual semua yang saya punya. Tanya sama istri saya. Saya udah jual mobil. Jual semua. Jam tangan. Semua saya udah jual. Kecuali diri saya. Masa pendeta jual diri? Saya udah taruh berapa ratus juta untuk deposit tempat ini. Ini perlu deposit tempat ini. Saya udah habisin berapa ratus juta untuk membeli kursi yang saudara duduk. Saya udah habisin berapa puluh juta untuk karpet yang saudara injak. Saya udah habis berapa miliar untuk semua ini. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok biarin ya? Kenapa waktu itu, waktu saya tanda tangan bulan Desember 2019, kenapa Tuhan gak lindungi? Dan Tuhan gak membiarkan saya habisin semua uang saya buat tempat ini. Saya tahu jawabannya sekarang. Karena kalau saya tidak melewati masa itu, maka Tuhan gak bisa bawa saya seperti hari ini. Karena saat saya dibiarkan sama Tuhan, saya belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetap di bawah perlindungan Tuhan. Dan ujung-ujungnya pasti ada berkat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Hari ini kalau kau dibiarkan sama Tuhan, masih ngalamin masalah pemain musik naik, masih ngalamin persoalan, masih ngalamin penderitaan, sakit hati, kekhawatiran akan masa depanmu, bukan berarti Tuhan gak sayang. Justru Tuhan sangat sayang kepada saudara.
Dan akan ada saatnya di mana berkat itu pasti datang. Kapan, Pastor? Saya nggak tahu. Tapi saat-saat ini adalah saat di mana engkau menabur yang banyak. Saat saya di usia saudara, youth. Saya menabur. Nah, hari ini saya ngalamin berkat-berkat yang besar. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti cari Tuhan. Jangan berhenti sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan engkau akan lihat musim berkat itu terjadi dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Pejamkan mata saudara. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Menyerahkan setiap youth di tempat ini. Mungkin ada dari mereka hari ini yang kesulitan untuk mencari tahu. Mana kasih Tuhan buat saya? Kalau Tuhan mencintai saya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa saya diizinkan untuk ngalamin sakit hati seperti ini? Kalau Tuhan mencintai saya, kenapa kok saya dibiarkan ngelewatin lembah kekelaman seperti hari ini? Tapi hari ini lewat firman-Mu, biarlah mereka semuanya sadar satu hal. Oh, di masa-masa ini justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menerima berkat yang besar. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba-Mu berdoa, meminta kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong ingatkan kami. Sadarkan kami bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Lebih dari segalanya. Hamba-Mu menyerahkan setiap youth di tempat ini ke dalam tangan. Hamba-Mu bernubuat atas kehidupan mereka. Biar dari tempat ini muncul orang-orang hebat yang luar biasa dipakai Tuhan. Dari tempat ini muncul entrepreneur yang sukses yang dipakai Tuhan. Akan muncul hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang akan melakukan perkara dahsyat. Akan muncul pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Tapi biarlah di masa ini mereka belajar untuk menabur yang banyak. Tetap sabar, tetap tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk.